Terus, ini perlu saya sendirikan. Menjawab kelompok tadi loh, nihilisme. Apa? Ngapain diatur-atur? Tujuan lah, makna. Hidup itu dijalani saja. Wong hidup itu seabsurd itu. Kita narget-narget, ya paling akhirnya ya melenceng. Kita bertujuan, ya tidak sesuai harapan. Wong hidup ini seabsurd itu kan ya. Klaimnya kelompok nihilis. Ayo kita cek. Sekarang kita suruh menjawab aliran-aliran filsafat terhadap nihilisme. Yang pertama, jawabannya orang-orang eksistensialis. Kalau orang nihilis tadi bilang Allah, tidak usah dimaknai, tidak usah dituju. Wong hidup ini absurd. Orang eksistensialis akan jawab begini, iya hidup ini absurd. Tapi kan kita bebas menciptakan makna sesuai keinginan kita. Jadi makna itu tidak ditemukan tapi kita ciptakan. Hidup jadi bermakna ketika kita memilih arah, menciptakan target dan bertanggung jawab atas target itu. Itu menegaskan bahwa kita ini orang bebas. Kita ini manusia yang menguasai sepenuhnya hidup kita. Ini jawabannya orang-orang eksistensialis. Jadi, iya, hidup itu serba tidak pasti. Tapi dengan kita menetapkan tujuan, kemudian memperjuangkannya, bertanggung jawab atas itu sebenarnya menegaskan betapa kita menguasai hidup kita. Disitulah kita eksis jadi diri kita sendiri. Bukan yang diombang-ambingkan oleh situasi kiri kanannya. Ini jawaban versi eksistensialis. Sebenarnya yang punya teori absurd itu kan Albert Camus. Camus sendiri bilang ya berontaklah, rebel. Tidak masalah. Di situ kita menegaskan diri. Hidup ini memang absurd, tapi mari kita ciptakan makna versi kita. Lanjut. Kalau ini jawabannya orang beragama. Katanya siapa, hidup itu tidak ada maknanya. Tuhan sudah memberikan makna. Kita dihadirkan ke muka bumi ini, tadi loh ayat yang awal, tidak iseng. Kita diberi amanat, diberi tugas oleh Allah di muka bumi ini. Mungkin dengan akal sulit kita mengejar makna yang paling ideal. Itulah kenapa agama menyediakan fasilitas, menunjukkan makna hidup yang paling hakiki. Nah, ini khas jawaban religius. Nah, nanti ada lagi jawaban versi humanisme. Jawaban versi humanisme itu nanti berhubungan dengan kondisi realnya manusia. Yang itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan dalam hidup. Manusia itu kan di antara pencirinya yang membedakan dia dengan makhluk yang lain itu dia punya akal, punya kehendak, punya keinginan-keinginan. Yuk. Dengan berteori nihilisme, menafikan segala sesuatu, pada akhirnya bisa menjatuhkan orang jatuh pada kekosongan eksistensial. Menegaskan bahwa kita itu tidak akan menguasai hidup ini. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Itu membuat kita drop. Maka penting kemudian kita punya makna dalam hidup ini. Ayo kita buat kalau kita tidak punya. Kita punya tujuan, ayo kita target kalau kita tidak punya. Di situ hidup kita jadi berarti.
Ini seperti teorinya Abraham Maslow tadi ya. Di depan saya singgung sedikit itu. Butuh aktualisasi diri. Oke. Terakhir, ini jawaban simpel dari kelompok pragmatis. Kalau pragmatis itu ala, tidak usah terlalu banyak teori, yang penting gunanya apa gitu saja. Itu pragmatis. Kata orang pragmatis, punya makna, itu membuat hidup ini lebih semangat, lebih produktif. Bayangkan kalau kita melihat hidup ini kekosongan saja, itu ya kita jadi males menghidupkan hidup yang penuh semangat itu. Tapi dengan kita punya makna, kita lebih semangat. Misalnya ya, kalian memaknai diri sebagai orang yang soleh, yang dekat dengan Tuhan. Itu kan membuat kalian terus jadi rajin beribadah. Gitu. Bayangkan kalau pakai teori nihilisme. Ala ibadah tiba ibadah itu ya. Tidak mesti juga kok. Yang ibadah bisa tidak selamat, yang tidak ibadah bisa saja selamat. Hidup ini ya absurd. Ini nanti kalau kayak gitu kamu jadi tidak semangat. Kata orang pragmatis, sudahlah dengan punya makna kita hidup lebih semangat, lebih produktif. Nah ini versi jawaban terhadap kelompok nihilis. Ada versi pragmatis, versi humanistik, eksistensialis, bahkan versi religius. Satu lagi, ini kalimat yang paling sering kita dengar. Alah, hidup itu biarkan mengalir saja. Ini kalian sering pakai diksi ini ya. Hidup itu mbok mengalir saja. Ayo kita jawab satu-satu klaim ini. Jawaban pertama, iya benar. Mengalir itu asik. Mengalir itu indah. Seperti sungai yang mengalir tidak pernah memaksakan jalannya. Tetapi sungai yang kalian pakai analogi itu arahnya jelas, muaranya jelas, pada akhirnya ke laut. Jadi jangan dikira sungai yang mengalir itu sekedar ikut saja, tidak tahu tujuan akhirnya. Tahu dia. Tujuan akhirnya kemana? Ke laut pada akhirnya. Bandingkan kalau kita mengalir. Kita yang mengalir tidak tahu pada akhirnya kita kemana. Jadi mengalir mungkin memang perlu. Tapi kita juga harus bisa memastikan aliran itu membawa kita kemana. Ke laut atau ke rawa-rawa. Jadi kalau sudah jelas, sana loh Pak, tujuan akhirnya rute ini, ya mengalirlah ke sana. Jadi jangan sebelum tahu akhirnya kalian sudah mengalir. Ya, ini alasan pertama untuk tidak mengalir saja. Bahkan kalau dihubungkan dengan air kan ada peribahasa yang terkenal sekali. Hanya ikan mati yang berjalan mengikuti arus air. Karena kalau ikan hidup dia bisa melawan arus. Jadi kalau kalian hanya mengalir saja ya seperti ikan mati sebenarnya. Baik, jawaban pertama itu. Jawaban kedua, mengalir memang memberi kita kebebasan, fleksibilitas. Tapi kalau kita tidak sadar arah, tidak tahu ini mau kemana, apa itu bisa disebut mengalir? Bukankah itu namanya hanyut? Ini yang ditegaskan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo itu ya. Angeli ananging ora keli. Boleh kalian mengalir, tapi jangan tenggelam.
tidak tenggelam itu berarti kalian sadar ini aliran mau kemana. Kalian tidak hanyut begitu saja. Jadi mengalir saja itu ya, kalau sepenuhnya mengalir tanpa sadar alirannya kemana, tentu saja negatif. Kalian tenggelam. Nanti kata Heidegger, manusia itu ada dua tipe. Yang satu namanya Dasman, yang satu namanya Dasein. Dasein ini manusia otentik yang tegak sebagai dirinya sendiri. Dasman itu manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Dia sendiri tidak ada, selain orang menyebutnya hanya bagian dari kerumunan. Itu namanya Dasman. Kalian tidak eksis sebagai dirimu. Orang yang hanya mengalir saja dan tenggelam itu ciri orang Dasman ini. Jati dirimu, eksistensimu itu secara pribadi, individual tidak diketahui, tidak diakui. Karena kalian hanya dilihat sebagai bagian dari kerumunan orang banyak. Maka Sunan Kalijaga menyebut, ya mengalirlah, tidak apa-apa, tapi ya jangan sampai tenggelam. Berarti kalian tetap tegak, tetap sadar, meskipun mengikuti aliran. Ini jawaban kedua. Jawaban ketiga, mengalir itu mungkin bagus untuk hal-hal yang ringan. Liburan, hobi, kesenangan sementara boleh. Tapi untuk hal-hal yang besar, jangan mengalir saja. Kesehatan, pekerjaan, itu yo bahaya kalau kalian mengalir saja. Mas, mbok yo dijaga kesehatanmu, Mas. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya sakit yo biar sakit, waktunya bahaya kalau kamu begitu prinsipmu. Mas, mbok cepet nang diselesaikan studinya, nanti kamu kan longgar. Alah Pak, saya mengalir saja, waktunya lulus ya biar lulus, kalau tidak lulus ya sudah. Ya lebih menyusahkan hidupmu nanti. Jadi untuk hal-hal urgent penting, ya kalau bisa jangan mengalir saja. Pilihlah, putuskan apa yang kamu mau. Tunjukkan aku mau ini loh, menuju ke sana. Jangan hanya mengalir saja. Ya kalau untuk hal-hal kecil, iseng apa gitu ya monggo. Untuk hobi mungkin bisa, untuk hiburan mungkin bisa. Drama Korea, ngikuti yang sedang rame apa, ayo tak tonton. Yang itu tidak masalah sih. Tapi kalau untuk yang penting-penting jangan. Gitu loh. Untuk studimu jangan. Nyari jodoh, mengalir saja Pak, sedapat-dapatnya apa gitu. Ya jangan, kalian harus milih. Oke ya, jadi bedakan ini. Ini karena saya tahu argumen mengalir ini banyak sekali dipakai teman-teman. Semoga tidak dipakai untuk nutupi malesmu saja sebenarnya. Ini kalau yang sungguh-sungguh ya pengen mengalir. Kalau yang males sih obatnya beda. Jadi seperti perahu, kita bisa ikut arus, tapi ya tetap pegang dayung biar tidak terbawa ke tempat yang salah. Ikut arus meringankan perahunya, tapi kan kalau ke arah yang salah kan juga rugi kita. Maka kita tetap pegang dayung biar kita bisa mengarahkan. Yang terakhir, kalau ini dalam Islam, ada konsep tawakal. Tawakal itu pasrah pada Allah itu kita tetapkan setelah ikhtiar dijalankan. Jadi tawakal itu di belakang. Setelah ikhtiar, jangan ditaruh di depan. Mas, waktunya ujian loh, ayo belajar. Pak, saya tawakal saja lah Pak, tidak tahu hasilnya. Loh, belum apa-apa kok tawakal.
Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan, sudah belajar serius. Mas kemarin belajar Pak, saya sudah sampai jam berapa itu tapi tidak paham-paham Pak, sudah saya tawakal saja. Nah ini masih mending gitu loh. Jadi jangan belum apa-apa sudah tawakal. Mbok nyari-nyari kerja sana Mas sudah sarjana. Enggak Pak, saya tawakal saja, kalau sama Allah diberi pekerjaan ya ayo. Apa-apa kok alasannya tawakal, padahal kamunya tidak mau ikhtiar sebenarnya. Tawakal itu setelah ikhtiar dijalankan. Tawakal itu kan bahasa mengalir ini. Saya mengalir saja itu kan sama, saya tawakal saja. Mulia sih bertawakal itu berarti kita tidak memaksakan hasil. Tapi tanpa ikhtiar ya tawakal tidak ada nilainya. Menunjukkan kita pasif saja, pasrah saja. Tidak menjalankan amanat Allah untuk berikhtiar. Oke, jadi nanti kalau ada yang beralasan hidup ini mengalir saja, kalian punya banyak alasan ya sekarang untuk membantahnya. Biar ini tidak dipakai sebagai dalih, kalian jadi pasif. Kalian tidak aktif menikmati hidupmu. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga tadi. Tetap iya, kalian harus update, mengikuti perkembangan zaman, mengalir, tapi jangan tenggelam. Angeli, ananging, ora keli. Baik, oke ya, kita review dari awal tadi. Dalam hidupmu berarti tetapkan tujuan, sadari nilai penting dirimu. Itu yang tema hari ini ya, tujuan hidup dan makna hidup. Kalau kalian tujuanmu jelas, kalian sadar nilai penting dirimu, hidupmu pasti akan lebih stabil, lebih tenang. Dibandingkan kalau kalian hidup random saja, mengalir saja, atau menganggap tidak ada gunanya menetapkan tujuan karena hidup ini absurd. Karena hidupmu itu berharga, kelolalah secara serius, secara bermakna. Eman-eman loh kita hidup di dunia ini, kesempatannya hanya hari ini. Hanya di periode ini. Kalian yang Gen Z menikmati fase generasi Z-mu. Nanti setelah itu mungkin ada generasi yang lain, apalagi kamu sudah selesai masamu, fasemu di dunia ini. Nah, kesempatan itu nikmatilah dengan menegaskan tadi tujuan hidup, makna hidup yang jelas. Kalau dirangkaikan dengan tema-tema sebelumnya di bulan ini, kalau kalian sudah punya tujuan dan mampu menghargai dirimu, menilai dirimu secara sesuai, di situ resiliensimu akan mudah untuk dibangun. Kalian akan mudah menghadapi ujian, godaan, jatuh bangunmu. Itu tema minggu pertama. Bagaimana cara kita meningkatkan resiliensi. Kalau tujuan dan makna hidup sudah jelas, resiliensi lebih mudah dibangun. Kalau tujuan makna hidup jelas, resiliensi mudah dibangun, digempur informasi jenis apapun, kita tidak akan mudah goncang, tidak akan mudah terdistraksi. Itu pertemuan minggu kedua. Karena di dalam kita sudah kuat, kita sudah lebih tangguh. Bahkan selanjutnya, dengan sebagian besar kita hidup secara serius, punya tujuan, makna hidup, resiliensi tinggi, maka masing-masing dari kita akan menjadi support system yang kuat untuk sesama kita. Jadi kita akan bisa saling mendukung di antara kita.
Itu tema minggu lalu. Loh, kalau semua ini berjalan baik, ya insya Allah hidupmu akan lebih tenang, lebih stabil menuju cita-citamu. Secara luas ya menuju cita-cita kita bersama bangsa Indonesia. Tahun 2045 katanya generasi emas itu ya. Saya tidak tahu emasnya sudah harga berapa tahun itu ya. Tidak usah mikir jauh-jauh, yang penting kalian bangun dirimu sekarang. Tetapkan tujuan dan makna hidup. Kuatkan resiliensimu. Kemudian tingkatkan literasimu menghadapi informasi. Bangun support system yang kuat. Itulah nanti kunci kesuksesanmu ke depan. Baik, saya kira itu ya tema bulan ini kita tuntaskan. Semoga jadi bekalmu untuk membangun, meningkatkan kualitas dirimu. Insya Allah kita lanjutkan bulan depan di tema yang berbeda tentu saja ya. Mungkin kita agak filsafatan yang lebih dalam lagi. Saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.